Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Ada yang bertanya begini, Om, kenapa feromon yang saya gunakan ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan? Bisa jadi dia pakai buat cewek, kerjaannya lancar. Bisa jadi dia pakai buat kerjaan, malah dapet cewek. Terus ada beberapa yang dia sudah coba, masih belum dapat efeknya. Nah, ini bagaimana? Ini cara untuk antisipasinya ini bagaimana ini, Om Ryan? Coba Om Ryan. Oke, kalau untuk kasusnya kayak gitu, jadi sebenarnya gini, kita harus tahu teman-teman. Sebenarnya setiap Vero itu kan punya karakter sendiri ya. Yang kayak tadi kan bahan dasarnya oksitoksin, mau itu kopulin dan sebagainya. Kalau gue sih ngelihat pertama gue coba fraknya dulu, gue suka nyambah nama fraknya. Menurut gue nggak bikin gue pusing atau aneh gitu, sesuai lah. Gue coba pakai, biasanya kalau gue 2 mili 2 mili, gue coba formula lu. Gue nggak pakai snack, gue 2 mili, gue habisin 2-3 hari, gue 2 mili doang, taruh ketek, dada, semua. Gue coba, gue pusing nggak ya? Atau gue jadi males nggak ya? Mager nggak ya? Jadi gue tahu nih, oh ternyata efeknya itu kalau gue lepas ini gini, gue pakai ini gini, apalagi di bush gitu. Atau malah mendem gitu loh. Oh, jadi lo 2 mili itu jatah lo buat eksperimen 2 hari? 2 hari. 3 hari. 2-3 hari. 3 hari paling lama, 2 mili itu udah habis. Udah habis. Nah, itu dia makanya saya bilang banyak yang konsultasi. Om, 2 mili itu bisa buat berapa lama? Kalau kita user Dones Feromon yang emang tukang ngulik nih kayak Om Brian, Om Dimas, 2 mili itu jatahnya sebenarnya idealnya untuk 1 hari. Kalau saya, kalau buat ngetes. Jadi supaya apa? Bikin ngeracik kecil dulu, biar nggak mubazir. Bener ya Om ya? Bener. Jadi kalau aromanya kurang cocok, itu kita bisa remake lagi ulang. Tapi kalau sudah nyampur kebanyakan kayak misalkan ada snack black sisa setengah terus kita campur ini loh aromanya jadi mendem, wah itu sayang men. 15 mili kebuang sia-sia, mungkin ada 20 mili setelah dicampur ya Om ya. Benar. Kalau Om Dimas bagaimana Om Dimas? Pertanyaannya apa tadi? Lupa dikit terus. Apa ya pertanyaan tadi? Jadi kenapa Vero itu? Pertanyaannya jadi kenapa Vero itu ada yang ngefek ke user lain dan ada yang ngefeknya tidak sesuai dengan yang diklaim. Contoh nih TM, kok tidak sesuai? Gua nggak keluar TM-nya, dia keluar gitu. Simple. Pertama yang penting kenalin diri lu sendiri dulu. Karena Om Dondai misalnya nge-branding TM itu Playboy Maker dan lain-lain. Ya, cuman betul. dari kandungannya itu gini, setiap orang itu punya feromon alami yang beda-beda. Kayak misalnya contoh gua, Om Brian sama Om Dondai. Kita punya natural feromonnya beda-beda. Wih, ini penjelasan. Gimana caranya kalau misalnya gua basically gua bukan orang yang tenonnya tinggi. Terus udah gitu gua pakai TM, ngaruh, it works. Tapi gimana kalau misalnya dipakai sama Om Dondai yang basically tenonnya udah tinggi gitu. Dipakai pertama yang ngefek mungkin bakal ngefek. Iya. Tapi mungkin bakal Om Dondai nggak akan terlalu cocok karena mungkin bakal mengakibatkan dia kayak mungkin jadi sumbu pendek, lebih temperamen dan lain-lain. Sumbu pendek itu apa? Temperamen. Cepat marah. terpancing emosi. Ya. That's why kita juga harus tahu kayak ingredients-nya apa, kayak misalnya androstenon tuh lebih ke yang karismatik. Contohnya kayak misalnya lu pernah ketemu di kantor nggak, kayak misalnya ada bos, dia diam aja, tapi lu segan buat ngerjain dia. Nah, contohnya androstenon. Terus misalnya ada androstadienon, di mana kalau misalnya kita ketemu orang, kita ngerasa nyaman gitu tanpa dia pun terlalu banyak bicara. Nah, itu salah satu dia punya natural androstadienon yang tinggi gitu. Jadi kenalin diri lu sendiri, lu tuh orang yang kayak gimana sih? Apa lu orang yang chill, orang yang pemarah dan lain-lain gitu. Jadi bisa jadi kalau misalnya gue mengutip kata-kata Brian juga nih, bisa jadi TM itu bisa jadi nggak works di several people, tapi bisa works di orang-orang yang lain. Contoh, misalnya TM di gue works, di Om Brian nggak. Sama satu lagi, sorry kok ngomong jadi muter-muter. Maaf ya, lagi rada skip. Wait, sebentar. Rada dekat dikit boleh Om. Jadi lebih efek feromon itu subjektif. Toki Meki di gua, Playboy Maker di gua, bisa jadi Playboy Maker di Om Don.
Tapi bisa jadi kalau misalnya gue pakai antidot atau Slevin di orang-orang tertentu bisa jadi TM. Bisa jadi TM-nya di Ya, orang tersebut efeknya gitu. seperti TM. Gitu. Jadi itu sesuatu yang subjektif. That's why kita perlu baca ingredients-nya dan sesuaikan dengan karakter diri kita sendiri. Oke. Itu. Ya. Next, baru kita kenalin jangan terburu-buru dulu jadi. Jangan bahasa dulunya apa ya? Mumek kali ya. Udah spray terus kita berharap kayak kalau misalnya para viewers pernah nonton film Perfume gitu. Spray langsung ekspektasinya tinggi, set gitu langsung cewek-cewek langsung gitu. Nggak gitu juga Ferguson. Nggak begitu juga. Oke, Gitu. tapi nanti itu akan bahas kenapa nggak begitu juga. Tapi Iya, ini, oke. nah sekarang ini dari versi gua nih Om ya. Oke. Kenapa kita pakai feromon itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertama gini, banyak faktor yang mempengaruhi. Oke. Ini karena ini bagus nih pertanyaan ini. Banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, mood kita, Oke. ya. Karena kita yang pertama make, kita yang pertama kena efeknya. Itu Om. Karena sumber aroma ada di leher. Betul. Leher di mana pokoknya ada di badan Area kita. panas tubuh. Nah, harusnya kita dulu yang pertama kena efek, mood kita beda-beda, sama mood orang lain pun beda-beda. Kita bertiga sama-sama pakai TM, bisa jadi efeknya beda-beda di satu target yang sama. Ya. Gitu. Nah, walaupun 3 hari ini tiga-tiganya dapat, saya Om Dimas Om Ryan, besok belum tentu tiga-tiganya dapat. Iya. Gitu. Karena dia bisa si target ini nanti dia bisa mencari siapa yang paling nyaman. Iya. Gitu. Makanya bahaya kalau misalkan maaf nih ya yang sudah pasutri terus dia merasa gue mah percaya sama bini gue atau gue percaya sama laki gue, dia nggak akan macem-macem kalau dia udah nyaman sama gue. Iya. Wah, itu bahaya tuh kayak begitu tuh. Nanti di tengah-tengah kesibukan tiba-tiba salah satu bisa kepincut sama feromon orang, lebih nyaman ya. Ya. Gitu. Karena mengabaikan tadi, wah itu bisa panjang gitu. Lebih baik memang bagusnya kalau kita dapat target si A waktu itu pakai feromon, ya udah diterusin, maksudnya di maintain moodnya. Jadi selama nikah tuh rasanya kayak pacaran. Oke. Gitu Om. Nah, sama satu lagi faktor yang paling mempengaruhi adalah mindset. Ya. Mindset. Jadi jangan terpaku dengan mindset Tokimeki harus dapat cewek. Seperti tadi Om Dimas. Om Dimas bisa pakai antidot ke target tertentu buat dapetin kelawan jenis. Padahal antidot untuk kerjaan. Iya. Ya Om ya. Antidot esteem Iya, zaman dulu. brandingnya untuk kerjaan. Brandingnya buat kerjaan gitu. Cuma pada lapangannya subjektif. Subjektif, benar. Jadi nggak bisa. Jadi di dalam dunia feromon itu tidak ada sesuatu yang pakem. Efeknya bisa berubah-ubah. Nah, Om Ryan ada yang mau ditambahin? Jadi kalau kita bilang bicara efek tadi ya, contoh TM ya. TM kan based on testosteron ya. Dia ningkatin testosteron. Jadi kalau seandainya kalian kayak gue nih, kerjaan gue kan berhubungan dunia kebugaran, gym dan sebagainya. Testo gue tuh udah pasti di atas ya. Karena logikanya kalau testo tuh di bawah, lu nggak mood kerja, otot lu nggak ada, lu nggak mood latihan. TM itu bagi gue 2 spray itu bisa long last seharian. Kenapa? Dia udah ngebantu ngeboost testosteron alami gue. Justru gue malah sekarang lebih belok ke Slevin. Karena Slevin menurut gue tuh kayak everything slay, kayak multi purpose gitu loh. Iya. Bangun tidur enak, lu mau kerja juga enak, mau ngomong sama orang enak, mau ketemu cewek juga ya nggak takut gitu loh. Tapi kalau bener-bener ada posisi di bawah drop banget, kayak lagi kayak lu capek banget, kayak mungkin lu kurang tidur, lu spray TM mungkin lu bisa spray 4 kali ya. Kalau 12 mili lu spray 4 kali, lu taruh sini lu diamin sebentar 20 menit push up tuh 15 kali. Wah, jos. Beneran bro, gue nggak bohong. Lu cobain. Sama kalau mindset Om. Mindset pertama adalah saat lu pakai tulus aja. Jadi kayak lu mau makan nih. Gue makan nasi goreng. Kenapa lu pengen nasi goreng? Kayaknya gue pengen nasi gorengnya mungkin agak pedes atau mungkin agak asin. Sesuai gitu loh. Pas lu rasa mungkin kurang asin nih, lu kan bisa bilang kan ke waitersnya atau ke kokinya kurang asin nih. Sama lu pakai barang, lu menurut lu kayak kayak gue kurang berasa ya. Bukan komplain ya, tapi lu mempertanyakan kurang berasa ya efeknya. Lu bisa tanya ke Om Don, dia kan chefnya. Om, kok kurang berasa ya? Nanti balik lagi ke testosteron level lu, keseharian lu. Kalau sehariannya lu latihan normal, lu makannya bagus, efeknya akan makin bergairah. Tapi kalau seandainya lu cuman ngarepin doang ke TM-nya,
Nggak bisa bro. Oh, jadi olahraga meningkatkan feromon juga? Otomatis. Efeknya juga? Iya pasti. Pasti? Pasti. Oh, rajin berolahraga? Benar tuh. Ya, gitu. Oke, itu pertanyaan berikutnya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebelumnya kita mau oprek dulu nih yang namanya feromon nih. Masa datang kita nggak ngoprek ya Om ya? Om Dimas kangen buat ngoprek. Ini juga. Yoi. Oh, jadi sekalian di sini sekalian mau ini reload. Yoi, Amunisi reload, menipis. reload. Amunisi menipis. Oh, refill. Untung lo beli paket refill sih. Yeah. Ot sadingin. Next time lah.